Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari, nomor NIM 211 F10 342, kelas B1, prodi PLB, multi kuliah pendidikan anak laras. Pengertian tunalaras untuk menyebut anak dengan gangguan emosi bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah gangguan perilaku atau behavior disorder. Tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang dimana di dalamnya mencakup anak gangguan emosi atau emosional disturbance dan anak gangguan perilaku behavioral disorder. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang, dan laras sesuai dengan anak tunalaras berarti anak yang berperilaku kurang dengan sesuai lingkungannya. Karakteristik tunalaras: tingkah laku anak disabilitas laras biasanya tidak mencerminkan kedewasaan dan suka menarik diri dari lingkungan, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain bahkan pada segi pendidikannya. Contohnya, geng motor yang tertangkap polisi. Anak disabilitas laras juga sering disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak disabilitas laras ini menunjukkan penerangan terhadap norma-norma sosial masyarakat yang berwujud sebagai mencuri, mengganggu, dan menyakiti orang lain. Menurut K.A. Muhammad, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: tidak dapat berbicara secara fasih walaupun usia yang telah cukup untuk berbicara. 2. Prestasi kualitatif rendah. 3. Perkembangan sosial tidak baik. Hiperaktif, suka mengganggu orang lain, suka menyendiri, sering melamun, memarah, kurang sabar, sering merasa bersalah. Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan mengenai karakteristik anak tunalaras, dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras mengalami gangguan emosi dan tingkah laku dengan ditandai oleh perilaku yang berbeda dengan sesuainya, seperti sering menyendiri, menyakiti diri sendiri, hiperaktif, suka membolos, nilainya berbeda di bawah rata-rata, bicara kotor. Menurut Sumantri menjelaskan, anak disabilitas laras adalah anak mengalami gangguan atau hambatan emosi dan kelainan tingkah laku sehingga kurang menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Anak disabilitas laras adalah anak yang secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan perilaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar, penyesuaian diri walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai pengertian anak tunalaras, dapat diambil kesimpulan bahwa anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan, walaupun sopan santunnya yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kurang sopan santun di dalam bicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Penyebab disabilitas laras: ada faktor biologis, fisiologis, faktor lingkungan. Saat lahir, hambatan masalah dalam proses kelahiran bayi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor ibu. Usia ibu pada saat hamil yang tidak tepat menimbulkan risiko pada saat melahirkan, seperti ibu hamil pada usia muda atau
lebih dari 35 tahun. Faktor bayi ini dimaksud adalah ketika bayi tersebut lahir dengan tidak normal, misalnya bayi nyungsang, bayi disabilitas, atau bayi dengan kepala yang sangat besar. Faktor biologis keluarga broken home. Kehidupan keluarga yang disfungsional, orang tua menjadi TKI atau TKW. Kehilangan figur keluarga, kegagalan pendidik, kurang pergaulan, merasa kurang percaya diri. Manusia harus memiliki penghargaan dengan cara yang mencari makna hidup, tidak harus sama dengan orang lain. Harus selesai konflik pribadi, trauma dengan masa lalu. Faktor lingkungan. Setelah bayi lahir, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar banyak mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, lingkungan kurang pembinaan moral dan agama sehingga memicu tumbuh kembangnya kenakalan remaja atau memperoleh kompetensi sosial yang buruk. Lingkungan sekolah, aspek yang mempengaruhi ketunalarasan seorang anak, hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antar teman sebaya yang kurang baik, kurangnya perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurangnya sarana prasarana perkembangan aktivitas dan kreativitas. Lingkungan masyarakat, kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada dalam masyarakat. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Kesimpulannya, faktor internal, faktor alamiah yang berasal dalam diri individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktor internal menyebabkan ketunalarasan adalah faktor genetik keturunan, faktor kondisi fisik, faktor fisiologis. Faktor internal dan eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka faktornya internal menyebabkan ketunalarasan adalah faktor fiksional. Sekian, terima kasih ulasan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Nomor NIM 211 F 10432, kelas B1, Prodi PLB. Mata kuliah Pendidikan Anak Tunalaras. Hakikat anak disabilitas tunalaras, istilahnya untuk menyebut anak dengan gangguan emosi masih bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah perilaku, behavior disorder. Tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang dimana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosional disturbance, dan anak dengan gangguan perilaku behavioral disorder. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang, dan laras berarti anak yang berperilaku kurang sesuai dengan lingkungannya. Menurut K.A. Muhammad
tunalaras menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dapat berbicara secara fasih walaupun usianya yang cukup untuk berbicara. 2. Prestasi kognitif rendah. 3. Perkembangan anak tidak baik. 4. Hiperaktif. 5. Suka mengganggu orang lain. 6. Suka menyendiri, sering melamun. 7. Pemarah. 9. Kurang sabar. 10. Sering merasa bersalah. Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan mengenai karakteristik anak tunalaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari. Nomor NIM 211 F 10432, kelas B1, prodi PLB, mata kuliah pendidikan anak tunalaras. Hakikat anak disabilitas tunalaras istilahnya untuk menyebut anak dengan gangguan emosi masih bervariasi. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dengan gangguan emosi adalah perilaku behavior disorder. Tetapi dalam dunia pendidikan anak luar biasa, anak yang mengalami masalah tingkah laku disebut sebagai anak disabilitas laras, yang dimana di dalamnya mencakup anak dengan gangguan emosional disturbance, dan anak dengan gangguan perilaku behavioral disorder. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang, dan laras berarti anak yang berperilaku kurang sesuai dengan lingkungannya. Menurut K.A. Muhammad, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Tidak dapat berbicara secara fasih walaupun usianya yang cukup untuk berbicara. 2. Prestasi kognitif rendah. 3. Perkembangan anak tidak baik. 4. Hiperaktif. 5. Suka mengganggu orang lain. 6. Suka menyendiri, sering melamun. 7. Pemarah. 9. Kurang sabar. 10. Sering merasa bersalah. Berdasarkan berbagai teori yang telah dikemukakan mengenai karakteristik anak tunalaras, dapat disimpulkan bahwa anak tunalaras mengalami gangguan emosi dan tingkah laku dengan ditandai oleh perilaku yang berbeda seperti anak seusianya, seperti sering menyakiti diri sendiri, hiperaktif, suka membolos, nilainya berada di bawah rata-rata, bicara kotor, dan melanggar peraturan sekolah dan masyarakat, serta memiliki gangguan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes mari wisan. Kok cuma titik? Iku. Yo kok titik, Os? Iku.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta Wulandari, NIM 211 F10 432, kelas B1, Prodi PLB, mata kuliah Pendidikan Anak Tunalaras. Hakikat anak tunalaras, disabilitas